Pada video ini, saya Cornelia Ditriani dan rekan saya Angela Marichihabur akan menjelaskan mengenai regresi moderasi dan uji beda, kemudian akan mempraktikannya pada aplikasi Stata. Kita mulai dari konsep dasar regresi moderasi. Regresi moderasi atau disebut dengan uji MRA merupakan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah kerangka model regresi dari data yang akan kita olah pada video ini, di mana variabel independennya yaitu corporate social responsibility, kemudian variabel moderasinya ada dua, yaitu umur perusahaan dan ukuran perusahaan, dan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Kita mulai dari tahapan pertama pada uji MRA, yaitu olah data. Berikut ini adalah komen-komen yang kita gunakan untuk olah data. Komen yang akan kita gunakan dalam tahapan uji MRA maupun uji beda bisa teman-teman dapatkan di description box beserta fungsi dan interpretasi hasilnya. Teman-teman bisa mengetikkan komen secara manual di Stata atau copy dari do file yang diberikan, kemudian disesuaikan dengan data dan variabel yang teman-teman gunakan. Langsung saja kita praktekkan di Stata. Impor file Excel yang akan diolah ke Stata. Kemudian pada cell range, tentukan kolom dan barisnya untuk membatasi area sel Excel yang diimpor. Jangan lupa klik OK, lalu klik Import First Row as Variable Names, klik OK sekali lagi. Kemudian kita bisa melihat data yang diimpor pada data editor. Data-data ini akan kita perbaiki dengan beberapa comment lagi. Copy comment pada do file dan paste pada Stata. Cek kembali di data editor. Nah, terdapat perbedaan kan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi ke do file dan salin kembali command untuk mengubah variabel string menjadi variabel numerik. Paste command di aplikasi Stata. Nah, ada variabel baru kan yang terbentuk. Selanjutnya kita buat variabel interaksi. Ada dua variabel interaksi yang akan kita buat di sini. Kita cek kembali di data editor dan tara, dua variabel interaksi sudah terbentuk. Selanjutnya kita hapus variabel company dengan memasukkan command drop company ke Stata. Kita cek kembali di data editor dan variabel company tadi sudah terhapus. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu analisis statistik deskriptif. Di sini ada beberapa command, yaitu yang pertama summarize, di mana berfungsi untuk menampilkan statistik deskriptif dasar dari satu variabel. Kemudian ada tab stat, menampilkan statistik deskriptif ringkas untuk variabel tertentu. Kemudian ada juga command tab stat yang diikuti dengan stat dalam kurung yang mana menentukan jenis statistik yang ditampilkan. Dari dalam kurungnya itu bisa teman-teman masukkan jenis statistik yang mau ditampilkan, misalnya min, simpangan deviasi, nilai minimal, maksimal, dan lain-lain. Kemudian command asdoc itu berguna untuk mengekspor output Stata berupa tabel, statistik, dan regresi ke file Word. Langsung saja kita praktikkan di aplikasi Stata. Sebelumnya kita salin dulu command-nya dari do file. Kemudian tempelkan command yang kita salin dari do file tadi ke kolom command di Stata. Nah, ini merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi Stata setelah kita memasukkan komen-komen tadi, mulai dari summarize, tab stat, sampai dengan kita menyimpannya dalam bentuk dokumen Word di asdoc. Nah, mungkin kita bisa buka salah satu filenya dulu ya, file Word-nya. Nah, ini dia teman-teman, ketika teman-teman menyimpan hasil perhitungan di Stata tadi ke file Word. Baik,
kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu data panel dan pemilihan model. Adapun komen yang bisa teman-teman gunakan dapat teman-teman lihat di layar. Kali ini kita akan mencoba memasukkannya secara manual di Stata. Langsung saja kita ke aplikasi Stata, kemudian ketikkan komennya. Oke teman-teman, sebelum kita klik enter, kita perlu tahu dulu kalau XTSAT ini berfungsi untuk menetapkan struktur data panel, cross section dan time, kemudian yearly menunjukkan bahwa variabel waktu bertipe tahunan. Klik enter. Nah, hasil menunjukkan bahwa panel variabel atau kodenya itu bersifat strongly balanced dengan time variabelnya year dari tahun 2017 sampai 2019 dengan delta 1 tahun. Oke, selanjutnya kita ke tahapan pemilihan model. Jadi di sini bisa kita salin atau copy komen yang ada di do file. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah run model OLS, kemudian model FE, dan model RE. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu uji Chow dan uji LM. Nah, jika diperlukan, kita akan melakukan uji Hausman. Langsung saja kita run komennya di Stata. Pada uji Chow ini, nilai probabilitasnya kurang dari alpha yaitu 0,05, sehingga kita akan pilih model FE. Selanjutnya, kita run komen untuk uji LM. Pada uji LM, probabilitasnya kurang dari alpha, sehingga kita pilih RE. Karena pada uji Chow tadi terpilih FE dan pada uji LM terpilih RE, maka kita perlu melakukan uji Hausman atau Hausman test. Kita masukkan komen yang digunakan untuk uji Hausman. Nah, hasil akhir menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya itu lebih dari alpha, yaitu 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu model RE. Karena itu, kita lanjut ke uji MRA tanpa perlu uji asumsi klasik lagi. Oke, kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu dasar uji MRA tanpa variabel interaksi. Nah, common regress digunakan untuk menjalankan analisis regresi linear. Hasilnya bisa kita save ke Word dengan menggunakan command sdoc. Langsung saja kita praktikkan di Stata. Ini hasil regresinya, dan ini adalah hasil regresi ketika kita save di file Word. Nah, untuk interpretasi dari hasil regresi ini bisa teman-teman baca pada file yang diletakkan di description box. Kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan uji MRA. Di sini kita menggunakan common regress dengan pertama-tama regresi Y terhadap X1, kemudian regresi model dasar MRA, regresi MRA dengan variabel interaksi 1, MRA dengan interaksi 2, serta regresi MRA dengan interaksi 1 dan 2 sekaligus. Command outride to using model.doc replace digunakan untuk mengekspor hasil regresi ke file Word dan menimpa file lama. Kalau command outride using model.doc append menambahkan hasil regresi ke file Word yang sama. Langsung saja kita praktikkan di Stata. Kita salin terlebih dahulu komennya.
Oke teman-teman, ini dia hasilnya, dan terkait dengan interpretasi, teman-teman bisa baca pada description box. Nah, kita juga bisa lihat hasil dalam bentuk Word-nya yang sudah langsung terbentuk berkat command yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, kita masuk ke uji beda. Uji beda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok data atau lebih. Dalam kasus pada data yang akan diolah dalam video ini, uji beda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang signifikan pada average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman stock split. Berikut ini adalah tahapan uji beda dan komen-komen yang akan kita gunakan dalam uji beda. Langsung saja kita import file dan run command sampai ke uji normalitas. Kemudian jalankan komen-komennya sampai ke uji normalitas. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa hasil uji normalitas pada variabel AARB dan AARA maupun pada variabel ATVAB dan ATVAA menunjukkan bahwa nilai P kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa data tidak normal. Karena data berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan command signRank. Ini dia hasilnya. Terkait dengan interpretasi uji beda ini juga dapat teman-teman baca pada file di description box ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat.